Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Soul Lane 2, episode 166. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode selanjutnya, Huo Yuhao dan Tang Wutong mulai menjalankan rencana baru mereka. Setelah menjelaskan idenya, Huo Yuhao memutuskan untuk menggunakan pasukan spektral dari Demiplane miliknya sebagai pengalih perhatian. Ia memahami bahwa dua legiun insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan terlalu kuat untuk dihancurkan secara langsung. Sehingga ia harus mencari cara lain untuk melemahkan mereka secara perlahan tanpa membuka identitasnya. Pasukan spektral kemudian menyerbu posisi dua legiun insinyur jiwa tersebut. Ribuan makhluk dari Demiplane spektral bergerak seperti gelombang besar menuju penghalang pertahanan mereka. Namun, kekuatan tembak dua legiun peringkat binatang jauh melampaui perkiraan. Cahaya jiwa dan meriam berbagai jenis ditembakkan tanpa henti, menghancurkan banyak makhluk spektral sebelum mereka mampu mendekati pertahanan. Huo Yuhao dan Tang Wutong yang menyaksikan dari kejauhan pun terkejut melihat daya hancur pasukan elit Kekaisaran Matahari Bulan. Meskipun makhluk spektral terus berjatuhan, jumlah mereka hampir tidak terbatas. Di dalam Demiplane spektral, jumlah makhluk tersebut akan selalu kembali seperti semula ketika ada yang mati. Erbai, tubuh asli Xiaobai, juga telah menjadi pemimpin bagi sebagian besar makhluk spektral dan membuat kemampuan bencana spektral milik Huo Yuhao menjadi jauh lebih kuat. Namun, menghadapi daya tembak dua legiun tersebut tetap bukan hal mudah. Bahkan makhluk kuat seperti Abomination yang memiliki tubuh besar dan pertahanan luar biasa tetap hancur di bawah serangan alat jiwa tingkat tinggi. Melihat pasukan spektral terus menyerang, Su Tianyuan dan Xia Xuanchen mulai merasa lega. Mereka menganggap makhluk-makhluk itu hanyalah ancaman sementara yang pada akhirnya akan habis karena para pengendali mereka tidak mungkin mampu mempertahankan serangan sebesar itu dalam waktu lama. Mereka bahkan mulai bersiap menggunakan kartu truf mereka, seperti botol susu kompresi energi tinggi dan meriam jiwa stasioner kelas 9 jika keadaan menjadi lebih buruk. Terutama Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran yang diam-diam menyimpan banyak senjata tingkat tinggi yang hanya diketahui oleh komandannya. Setelah pertempuran sengit, seluruh makhluk spektral yang terlihat akhirnya berhasil dihancurkan. Para insinyur jiwa merasa lega dan mengira serangan telah berakhir. Tetapi Xia Xuanchen tetap waspada karena alat pengintainya masih menunjukkan banyak makhluk spektral yang berkumpul di kejauhan. Sementara itu, Huo Yuhao menemukan sesuatu yang tidak diketahui oleh musuhnya. Makhluk spektral yang hancur oleh serangan dua legiun insinyur jiwa ternyata tidak benar-benar mati. Selama api roh mereka masih ada, mereka dapat menyerap energi dari Demiplane spektral milik Huo Yuhao dan membentuk kembali tubuh mereka. Huo Yuhao memahami bahwa Demiplane tersebut merupakan ruang dimensi yang diciptakan oleh Electrolux dengan energi yang sangat stabil. Ruang itu mampu mempertahankan dirinya sendiri, tetapi tetap membutuhkan sumber energi agar tidak melemah seiring waktu. Electrolux telah menciptakan sistem aliran energi yang luar biasa di dalam Demiplane spektral. Aura cahaya dari makhluk hidup yang masuk ke dalamnya dapat membantu mengisi kembali energi yang hilang. Karena Huo Yuhao sebelumnya membawa ribuan orang dari 3 legiun insinyur jiwa ke dalam Demiplane tersebut, energi di dalamnya telah mencapai kondisi penuh. Dengan pemahaman yang semakin dalam tentang nekromansi, Huo Yuhao semakin kagum terhadap kemampuan Electrolux yang mampu menciptakan ruang hidup bagi pasukan spektralnya. Meski tujuan pasukan spektral bukan untuk mengalahkan dua legiun insinyur jiwa, Huo Yuhao tetap memberi mereka waktu untuk memulihkan diri. Mereka telah menjalankan tugas menguras tenaga dan mental musuh. Setelah itu, para Lich mulai mengucapkan mantra bersama, memunculkan aura kematian yang kuat dan menyelimuti seluruh hutan dengan kabut abu-abu. Tekanan yang muncul membuat para insinyur jiwa semakin tegang dan tanpa sadar memperkuat penghalang pertahanan mereka. Kabut abu-abu kemudian bergerak menuju pertahanan dua legiun, tetapi serangan mereka tidak mampu menghentikannya. Ketika kabut berhenti, tulang belulang dan tubuh makhluk spektral yang sebelumnya hancur mulai terbentuk kembali. Pemandangan itu membuat para insinyur jiwa percaya bahwa pasukan spektral tidak dapat dikalahkan. Rasa takut mulai menguasai pikiran mereka, sehingga mereka melepaskan seluruh kekuatan senjata jiwa dengan panik dan menyerang tanpa kendali. Ledakan besar memenuhi medan perang saat kedua legiun menghujani pasukan spektral dengan serangan terkuat mereka.
Kerangka dan pampir yang bangkit kembali terus dihancurkan, sementara seluruh area berubah menjadi lautan energi kehancuran. Awalnya Su Tianyuan dan Xia Xuanchen merasa yakin dengan kekuatan pasukan mereka. Tetapi mereka segera menyadari ada sesuatu yang salah. Para insinyur jiwa tidak hanya bertarung dengan kekuatan penuh, melainkan didorong oleh ketakutan yang semakin besar. Xia Xuanchen berusaha menghentikan serangan pasukannya, tetapi perintahnya tidak lagi didengar. Para insinyur jiwa telah dikuasai rasa takut dan amarah, sehingga mereka terus menyerang dengan seluruh kekuatan tanpa memperhatikan arahan komando. Bahkan ketika Xia Xuanchen mencoba menghentikan beberapa dari mereka secara langsung, para insinyur jiwa tetap bangkit dan kembali menyerang. Baru setelah 5 menit, ketika hampir tidak ada makhluk spektral tersisa, serangan panik itu akhirnya berhenti. Kondisi tersebut membuat Xia Xuanchen dan Su Tianyuan merasa sangat khawatir. Para insinyur jiwa adalah prajurit yang terlatih untuk mematuhi perintah, sehingga kehilangan kendali atas pasukan menjadi ancaman besar. Setelah menyadari semua makhluk spektral telah hancur, para insinyur jiwa mulai kembali tenang, tetapi mereka mengalami kelelahan mental yang parah. Situasi semakin buruk ketika salah satu pengawas secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa masih ada banyak makhluk spektral lain di luar sana, menyebabkan ketakutan kembali menyebar dan beberapa prajurit mencoba melarikan diri. Untuk mengembalikan disiplin pasukannya, Su Tianyuan terpaksa mengambil tindakan keras dengan menghentikan para prajurit yang melarikan diri. Ia kemudian membangkitkan kembali semangat pasukannya dengan mengingatkan bahwa mereka adalah bagian dari legiun elit Kekaisaran Matahari Bulan. Sebagai bukti kekuatan mereka, ia menggunakan salah satu senjata terkuat yang dimilikinya, yaitu peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Ledakan besar dari senjata tersebut menghancurkan sebagian besar pasukan spektral yang tersembunyi di hutan dan membuat para insinyur jiwa kembali percaya diri. Namun, penggunaan peluru kelas 9 juga memiliki dampak besar. Huo Yuhao yang mengamati dari kejauhan terkejut karena tidak menyangka musuh akan menggunakan senjata berharga tersebut. Berkat deteksi spiritualnya, ia berhasil memerintahkan pasukan spektral untuk menghindari jalur ledakan sehingga mengurangi jumlah korban. Meski begitu, pasukan spektralnya tetap mengalami kerugian besar. Huo Yuhao memahami bahwa keputusan Su Tianyuan menunjukkan musuhnya mulai kehilangan kendali akibat tekanan yang ia berikan, sehingga ia semakin yakin untuk melanjutkan strateginya. Setelah pasukan spektral mundur, kedua legiun mengira ancaman telah berakhir dan mulai memulihkan kondisi mereka. Su Tianyuan dan Xia Xuanchen memutuskan untuk beristirahat sebelum melanjutkan rencana berikutnya. Saat suasana mulai tenang, salju perlahan turun di wilayah Kekaisaran Dowling yang memasuki musim dingin. Para insinyur jiwa tidak menganggap cuaca dingin sebagai masalah karena mereka terlindungi oleh penghalang pertahanan, tanpa menyadari bahwa perubahan suhu tersebut mungkin menjadi bagian dari rencana baru Huo Yuhao. Salju tebal yang turun di sekitar penghalang pertahanan membuat pasukan insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan tidak menyadari bahaya yang sebenarnya. Perbedaan suhu akibat pertempuran sebelumnya membuat salju cepat mencair di permukaan penghalang. Tetapi jumlah salju yang terus bertambah akhirnya membentuk lapisan putih tebal seperti kubah es raksasa. Para insinyur jiwa yang sebelumnya kelelahan akibat pertempuran mulai beristirahat, menyalakan api, dan menikmati makanan hangat untuk memulihkan kondisi mereka. Su Tianyuan dan Xia Xuanchen mengira serangan makhluk spektral telah berakhir. Mereka semakin yakin bahwa musuh telah mundur setelah melihat tidak ada pergerakan dari luar selama beberapa waktu. Namun, tanpa mereka sadari, Huo Yuhao telah berdiri diam di luar penghalang dengan menyamarkan suhu tubuhnya agar menyatu dengan lingkungan. Dengan kekuatan spiritualnya, ia perlahan membekukan area sekitar penghalang dan menciptakan jebakan es raksasa yang menutupi seluruh pasukan musuh. Selama 4 jam berikutnya, kedua legiun insinyur jiwa memulihkan tenaga mereka. Mereka bahkan mulai merasa lega karena menganggap ancaman telah hilang. Padahal, waktu tersebut justru memberikan kesempatan bagi Huo Yuhao untuk menyelesaikan persiapannya. Ketika akhirnya Su Tianyuan dan Xia Xuanchen memutuskan untuk pergi, mereka baru menyadari bahwa penghalang pertahanan mereka telah tertutup oleh lapisan es yang sangat tebal. Para insinyur jiwa menghancurkan lapisan es tersebut dengan sinar jiwa dan membuka jalan keluar. Namun, begitu mereka keluar, mereka langsung menghadapi dunia yang berubah menjadi lautan salju dengan suhu ekstrim di bawah minus 50 derajat Celcius.
Hawa dingin yang tiba-tiba menyerang membuat gerakan mereka melambat, bahkan kekuatan jiwa mereka kesulitan menahan suhu yang tidak normal. Saat itu, Su Tianyuan dan Xia Xuanchen sadar bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan musuh. Menyadari situasi berbahaya, Xia Xuanchen segera memerintahkan pasukannya untuk terbang keluar dari area tersebut. Namun, sebelum mereka berhasil melarikan diri, kubah es yang mengelilingi mereka tiba-tiba pecah. Ledakan besar mengguncang seluruh medan perang ketika balok-balok Ultimate Es meledak secara bersamaan, menghasilkan gelombang energi dahsyat yang menghantam penghalang pertahanan para insinyur jiwa. Pasukan yang sebelumnya merasa aman akhirnya terjebak dalam serangan mematikan yang telah disiapkan Huo Yuhao. Akibatnya, 4 tim insinyur jiwa yang berada paling dekat dengan lapisan es langsung hancur oleh ledakan dahsyat tersebut. Xia Xuanchen yang mencoba keluar dari area itu juga terpental akibat kekuatan ledakan. Dalam kepanikan, para insinyur jiwa segera mengaktifkan pertahanan terkuat mereka. Su Tianyuan dan Xia Xuanchen bekerja sama membentuk penghalang pelindung sambil memimpin pasukan keluar dari jebakan es. Setelah ledakan mereda, mereka menyadari bahwa kerugian mereka sangat besar. 70 insinyur jiwa telah tewas, beberapa tim kehilangan perlindungan mereka, dan sebagian korban bahkan membeku menjadi patung es sebelum tubuh mereka hancur. Meskipun demikian, sisa pasukan masih mempertahankan disiplin dan berhasil keluar dari area berbahaya. Setelah berhasil naik ke udara, suhu ekstrim perlahan menghilang dan kondisi kembali normal. Namun, kerugian besar telah mengguncang kedua legiun. Legiun Insinyur Jiwa Tiran Jahat mengalami kehancuran paling parah karena sebagian besar tim yang hilang berasal dari pasukan Xia Xuanchen. Su Tianyuan berusaha menenangkan Xia Xuanchen dan menganggap mereka masih bisa mengganti pasukan dengan pasukan cadangan. Mereka kemudian mengaktifkan kembali formasi pertahanan gabungan dan memutuskan untuk segera meninggalkan wilayah tersebut sebelum musuh menyerang lagi. Saat pasukan terbang menjauh, sebuah insiden mengejutkan terjadi. Seorang insinyur jiwa yang terluka parah dibawa menghadap Su Tianyuan. Karena kondisinya tidak dapat diselamatkan, Su Tianyuan berniat memberinya kematian terhormat sebagai seorang prajurit. Namun, ketika mendekati prajurit tersebut, muncul tanda bahaya yang tidak biasa. Sebelum Su Tianyuan sempat bereaksi, tangan pucat dari insinyur jiwa terluka itu menempel di tubuhnya dan melepaskan serangan spiritual yang mengerikan. Pelindung jiwa dan penghalang tak terkalahkannya langsung ditembus oleh serangan tersebut. Ledakan spiritual yang kuat menghancurkan area di sekitarnya dan melukai banyak insinyur jiwa. Sosok yang menyamar sebagai prajurit terluka serta rekannya berhasil melarikan diri, memanfaatkan celah dalam formasi pertahanan. Beberapa saat kemudian, tubuh Su Tianyuan meledak dan hancur di hadapan pasukannya sendiri. Kematian Komandan Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran membuat seluruh pasukan terpukul dan marah karena mereka bahkan tidak mengetahui siapa musuh yang menyerang mereka. Sementara itu, beberapa ribu meter jauhnya, Huo Yuhao dan Tang Wutong muncul kembali setelah berhasil melakukan serangan penyergapan yang sempurna terhadap Su Tianyuan. Huo Yuhao dan Tang Wutong sebenarnya memiliki kesempatan untuk menghancurkan seluruh 2 legiun insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, mereka sengaja menahan diri karena tujuan mereka bukan hanya memenangkan pertempuran ini, melainkan melemahkan kekuatan Kekaisaran Matahari Bulan dalam jangka panjang. Huo Yuhao menggunakan salju dan teknik ledakan es untuk memaksa pasukan musuh keluar dari posisi aman, lalu memanfaatkan celah pertahanan mereka untuk menyusup. Dengan imitasi dan domain interferensi spiritual, ia berhasil menyamar di antara pasukan musuh dan mendekati Su Tianyuan tanpa diketahui. Dengan kekuatan inti jiwa keduanya yang berasal dari Ultimate Ace, Huo Yuhao mampu membunuh Su Tianyuan, seorang insinyur jiwa kelas 9, sekaligus komandan Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran, hanya dengan satu serangan. Ia menggunakan ledakan spiritual, bukan badai spiritual, karena ingin menghemat energi untuk perjalanan pulang. Setelah itu, ia membawa Tang Wutong pergi dan meninggalkan kekacauan besar di antara pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka berhasil melemahkan 2 legiun tersebut tanpa mengungkap identitas sebenarnya. Setelah kepergian mereka, pasukan Kekaisaran Matahari Bulan menyadari bahwa jumlah mereka telah berkurang setengah. Xia Xuanchen yang memeriksa peninggalan Su Tianyuan menemukan bahwa harta rahasia Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran telah menghilang. Ia menyimpulkan bahwa musuh mereka tidak hanya ingin membunuh, tetapi juga mengincar kekuatan dan perlengkapan berharga milik Legiun. Tidak lama kemudian, beberapa insinyur jiwa yang sebelumnya terkena pengaruh kekuatan spiritual mulai kehilangan kendali. Xia Xuanchen menyadari bahwa mereka telah dipengaruhi oleh kemampuan nekromansi musuh dan terpaksa membunuh mereka untuk mencegah kekacauan lebih besar. Dalam perjalanan kembali, Tang Wutong merasa tidak nyaman dengan tindakan yang telah mereka lakukan. Namun Huo Yuhao memahami bahwa perang memaksa seseorang mengambil keputusan
keputusan sulit. Ia menyadari bahwa dirinya selama ini terlalu lembut menghadapi musuh dan mulai memahami bahwa untuk melawan kekaisaran matahari bulan yang kuat, mereka tidak bisa hanya mengandalkan pertarungan terbuka. Mereka harus menggunakan strategi, kecerdikan, dan cara lain untuk menciptakan peluang kemenangan. Setelah itu, keduanya melanjutkan perjalanan menuju kota Dowling untuk membantu menstabilkan keadaan. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Solen 2 episode 166. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.